Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Berjumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Dan hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup dan tujuan keuangan. Suatu topik yang menarik karena selama ini sering sekali orang hanya membahas tentang tujuan keuangan, tetapi terkadang terlepas dari apa sebenarnya yang menjadi kontribusi dari tujuan keuangan tersebut terhadap tujuan hidup. Maka hari ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang apa itu tujuan hidup, kemudian bagaimana mensinkronisasi tujuan hidup ke tujuan keuangan, dan kemudian juga bagaimana menyusun suatu tujuan keuangan, apa saja yang harus diperhatikan, sehingga di akhir acara ini kita sama-sama akan paham apa itu tujuan keuangan dan bagaimana tujuan keuangan tersebut dapat membantu tujuan hidup kita. Baik, sahabat Zakat TV, salah satu elemen dari perencanaan keuangan adalah menentukan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan ini kita sudah sering dengar ya. Ada yang tujuan keuangannya misalnya untuk menyekolahkan anak, membeli rumah, membeli mobil, dan sebagainya. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa untuk membingkai tujuan keuangan itu di dalam satu tujuan hidup. Nah, sebenarnya tujuan keuangan adalah merupakan bagian dari tujuan hidup. Jadi, kalau kita mau membuat tujuan keuangan, sebenarnya kita harus menentukan dulu sebenarnya tujuan hidup kita mau kemana, apa yang ingin kita lakukan, dan kemudian tujuan keuangan tersebut hanya akan membantu untuk mewujudkan tujuan hidup kita melalui strategi yang kita tetapkan dalam keuangan kita. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang tujuan keuangan, itu lebih dari sekedar cita-cita, aspirasi, atau impian. Beda antara tujuan keuangan dan cuman keinginan saja adalah kalau tujuan keuangan dia mempunyai suatu tujuan yang terukur, kemudian juga mempunyai suatu hasil tertentu dan strategi untuk mencapainya. Oleh karena itu, jangan dilupakan bahwa tujuan keuangan, ya saya ulangi sekali lagi, tujuan keuangan adalah merupakan bagian dari tujuan hidup, dan tujuan keuangan ini akan membantu tercapainya tujuan hidup dengan mempermudah dari sisi keuangan. Sahabat Zakat TV, kalau kita lihat bahwa kalau kita mulai dari tujuan hidup, misalnya salah satu keluarga salah satu tujuan hidupnya adalah menciptakan generasi robani, anak yang soleh dan solehah. Maka kalau kita terjemahkan yang lebih detail lagi daripada tujuan ini, tentu saja ini akan mencakup tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Kalau kita lebih detailkan lagi masalah pendidikan anak, tentu saja ini akan mencakup tentang bagaimana pendidikan anak direncanakan dari mulai level PAUD misalnya, sampai ke level SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dan disinilah muncul kemudian tujuan keuangan tersebut membantu bagaimana mewujudkan tujuan hidup tersebut. Kita bisa mulai misalnya dari bagaimana kemudian berinvestasi untuk pendidikan SD, kemudian melangkah ke SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi ini bisa merupakan tujuan keuangan, beberapa tujuan keuangan yang pada akhirnya nanti akan membantu tercapainya tujuan hidup, yaitu menciptakan generasi robani, anak-anak yang soleh dan solehah, kuat baik dalam pengetahuan maupun dalam ilmu. Mudah-mudahan sampai sini kita sudah jelas ya bagaimana letak tujuan keuangan dan tujuan hidup. Jadi jangan lagi menjadi salah kaprah bahwa kemudian kita hanya berkonsentrasi pada tujuan keuangan, tapi kita lupa apa gambaran besar yang harus kita ingat sebelum kita membuat rencana keuangan. Atau kita juga membuat tujuan keuangan. Jadi kita tetapkan dulu apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa visi-visi hidup kita, baru kemudian kita terjemahkan dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Kalau misalnya kita ambil salah satu contoh tujuan keuangan, misalnya untuk anak masuk SD, kita ingin menabung untuk uang pangkalnya dan sebagainya, maka kita bisa mengatakan bahwa misalnya anak Anda sekarang berumur 1 tahun, maka 6 tahun lagi dia akan masuk SD. Berarti jangka waktu untuk pencapaian tujuan tersebut adalah 6 tahun. Kemudian uang yang dipergunakan untuk masuk misalnya uang pangkal SD katakanlah 5 juta rupiah. Berarti Anda harus berinvestasi mulai dari sekarang untuk mencapai nilai masa depan dari 5 juta rupiah tersebut dengan asumsi inflasi dan juga kenaikan harga. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa dengan tujuan keuangan tersebut, apa yang menjadi keinginan Anda akan menjadi lebih spesifik, lebih khusus, lebih bisa dilihat angkanya, dan kemudian Anda bisa menggunakan strategi tertentu untuk mencapainya.
Kalau Anda sudah mendapatkan nilai masa depan daripada dana pendidikan itu, maka Anda bisa kemudian menentukan bulan per bulannya berapa yang harus Anda investasikan. Maka dari situ terlihat bahwa ada jalinan tujuan-tujuan keuangan kecil yang mungkin ada yang jangka pendek, menengah maupun panjang yang akan menjalin kehidupan Anda sehingga Anda bisa mencapai tujuan hidup yang Anda inginkan. Itu baru satu tujuan hidup ya sahabat Zakat TV, yaitu menciptakan generasi robani, anak yang soleh dan soleha. Kita bisa juga membuat tujuan-tujuan hidup yang lain, misalnya untuk kesejahteraan keluarga, ingin memiliki bisnis sendiri yang halal, atau ingin misalnya pensiun dini dan sebagainya. Itu sama semua prosesnya. Kita membuat satu tujuan hidup, tujuan besar, dan kemudian kita terjemahkan menjadi action plan yang kecil-kecil, lalu kemudian action plan itu kita barengi dengan tujuan keuangan yang kemudian bisa menunjang daripada tujuan yang besar tersebut. Nah, sahabat Zakat TV, kalau tadi contohnya misalnya tentang generasi robani, maka sekarang coba kita lihat pertanyaannya yang sering terjadi adalah apabila misalnya seseorang atau suatu keluarga diminta untuk membuat tujuan keuangan, maka pertanyaannya adalah bagaimana memulainya, kemudian juga apa yang harus dilakukan, dan kemudian juga mungkin muncul keraguan bisakah untuk memenuhi tujuan tersebut. Memang kita tahu bahwa tujuan keuangan ini tidak muncul begitu saja, ini merupakan suatu output dari hal-hal lain. Dua output besar yang menentukan rencana keuangan ini, yang pertama yaitu rencana hidup atau tujuan hidup yang tadi sudah kita kasih contoh, misalnya menciptakan generasi robani, anak yang soleh dan soleha. Itu tujuan besarnya. Maka kemudian yang harus kita lihat sebelum membuat tujuan atau tujuan-tujuan keuangan yang lain, ada dua hal. Satu adalah visi itu yang tadi, yang kedua adalah kemampuan keuangan dari individu atau keluarga yang bersangkutan. Sebagai contoh begini, misalnya dari tujuan besar ingin menciptakan generasi robani, putra dan putri yang soleh dan soleha, yang berpendidikan dan beriman baik, maka salah satu tujuannya adalah untuk dana pendidikan bagi anak. Nah, dana pendidikan bagi anak ini kan bisa berbagai macam tingkatan, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mana dulu yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita menentukan mana dulu yang perlu kita lakukan, maka kita perlu melihat bagaimana keadaan atau kondisi keuangan keluarga atau individu tersebut. Maka seperti yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, kita pernah membahas tentang cash flow, kita pernah juga membahas tentang hutang, kita pernah membahas tentang aset. Maka yang pertama harus dilakukan untuk menentukan di mana level kemampuan investasinya adalah menentukan di mana kondisi atau situasi keuangan keluarga atau individu yang bersangkutan. Maka penting sekali untuk melakukan asesmen awal. Biasanya dilakukan suatu asesmen awal untuk menentukan kemampuan finansial keluarga dan kondisinya, karena kadang-kadang mungkin kondisi finansialnya belum ideal, pengeluaran belum efektif, penghasilan belum semuanya tercatat, dan kemudian alokasi uang juga belum baik. Maka dari situ diperbaiki dulu, baru kemudian ditemukan level yang optimal di mana keluarga bisa berinvestasi. Misalnya setelah ditemukan level yang optimalnya, ternyata keluarga tersebut bisa berinvestasi atau ada penyisihan, bisa disisihkan uang sebesar 2 juta rupiah. Maka dari situ kemudian bisa dibuat rencana mana dulu yang harus dilakukan. Misalnya untuk menabung untuk uang pangkal SD dulu, karena baru 6 tahun lagi, mungkin itu yang perlu didahulukan, sehingga kombinasi dari tujuan hidup dan kemudian juga kondisi keuangan dari keluarga dan individu tersebut memungkinkan kita untuk menyusun tujuan-tujuan keuangan dengan prioritas, dengan kemampuan yang ada, tetapi juga kita mempunyai visi, tetap berpegang pada visi yang lebih besar, sehingga pada saat nanti kemampuan finansial kita naik, kita sudah tahu prioritas berikutnya adalah untuk mewujudkan tujuan finansial yang berikutnya. Misalnya sekarang kita baru bisa menabung untuk uang pangkal SD, lakukan saja, jangan ditunda-tunda. Akan tetapi pada saat nanti kondisi keuangan Anda juga sudah meningkat, maka yang perlu dilakukan adalah next step-nya adalah rencana atau tujuan keuangan yang lain, misalnya untuk SMP, sehingga itu akan terus berkesinambungan. Kegunaan dari mempunyai tujuan hidup, kegunaan dari mempunyai tujuan keuangan adalah memberi arah kepada apa yang Anda lakukan. Anda bisa saja menabung dan menabung dan menabung, tapi kalau misalnya tidak ada tujuan yang pasti,
tindakan Anda itu untuk apa, bisa jadi di tengah jalan Anda akan kekurangan motivasi, atau bisa jadi strategi yang ditetapkan tidak tepat. Misalnya untuk investasi yang masih 6 tahun lagi, kalau Anda hanya tidak mempunyai tujuan yang pasti, Anda hanya akan menabung dengan menabung saja di tabungan biasa dengan imbal hasil yang tidak optimal, sehingga pada saatnya Anda tidak akan tercapai. Oleh karena itu, sahabat Zakat TV, di segmen pertama ini kita sudah membahas tentang bagaimana tentang tujuan keuangan dan kaitannya dengan tujuan hidup, dan kita sudah bisa mengidentifikasi mana yang tujuan hidup dan bagaimana tujuan keuangan membantu tujuan hidup. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali di segmen berikutnya masih membahas tentang tujuan hidup dan tujuan keuangan setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita jumpa kembali di acara Pundi Syariah. Di segmen kita yang kedua masih membahas tentang tujuan hidup dan tujuan keuangan. Di segmen tadi yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian tujuan-tujuan keuangan itu harus terbingkai dalam satu tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan hidup. Kemudian tujuan hidup itu didetailkan di dalam tujuan-tujuan keuangan sehingga akan menjadi suatu strategi yang berkesinambungan, bersinergi, dan akan menunjang tercapainya tujuan hidup. Di segmen yang kedua ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana kemudian membuat tujuan keuangan. Kita sudah paham dari contoh kita yang tadi bahwa salah satu misalnya tujuan hidup dari satu keluarga adalah menciptakan generasi robani, putra dan putri yang solehah, yang mumpuni dalam bidang ilmu dan iman, sehingga kita salah satu tujuan keuangan yang harus dibuat adalah membuat dana pendidikan. Nah, sekarang bagaimana mendefinisikan atau mendeskripsikan tujuan keuangan tersebut? Banyak mungkin yang masih bingung, akan tetapi ada salah satu pendekatan yang disebut SMART dalam menentukan tujuan keuangan. SMART ini merupakan singkatan dari specific, measurable, attainable, realistic, dan time based. Jadi yang pertama spesifik, tujuannya harus spesifik, harus khusus, harus terdefinisi dengan baik. Jadi tujuan berbeda dengan mimpi atau aspirasi atau keinginan. Kalau keinginan mungkin tidak ada misalnya tujuan spesifiknya seperti apa, tidak ada misalnya hasil yang ingin dicapai seperti apa. Kemudian measurable adalah bisa diukur. Jadi seperti contoh misalnya ingin menabung atau berinvestasi untuk uang pangkal masuk sekolah dasar yang besarnya 5 juta rupiah. Itu measurable. Jadi berarti yang target yang akan kita capai adalah angka tersebut 6 tahun lagi, ya. Dan jadi sudah dihitung dengan inflasi dan sebagainya 6 tahun lagi. Kemudian attainable di sini artinya bisa dicapai. Ini berkaitan dengan tadi yang kita sampaikan, yaitu kemampuan keuangan dari individu maupun keluarga. Jadi bisa saja kita mempunyai tujuan keuangan, bisa yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, tetapi pada saat ini kemampuan keuangan kita baru bisa memenuhi yang jangka pendek. Maka harus didefinisikan dengan baik bahwa yang bisa tercapai adalah yang jangka pendek dulu. Nanti kalau sudah ada perbaikan dari kondisi keuangan, baru kita bisa melangkah ke rencana yang jauh lebih panjang. Kemudian realistik. Nah, realistik kembali hubungannya dengan pengetahuan kita tentang bagaimana keadaan keuangan kita. Kadang-kadang yang namanya keinginan itu, kenapa keinginan beda dengan tujuan? Itu adalah karena keinginan kadang-kadang muluk. Jadi kita mungkin punya keinginan yang muluk, tetapi kalau tujuan, keinginan kita itu kemudian bisa dibentuk lagi menjadi yang lebih realistis sesuai dengan keadaan kita saat ini. Kemudian yang ketiga adalah time base atau ada jangka waktunya. Jadi kalau namanya tujuan beda dengan keinginan. Keinginan misalnya ya kapan-kapan saya ingin pergi ke suatu tempat. Tapi kalau tujuan itu lain lagi, misalnya pada bulan sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian saya akan pergi ke suatu tempat. Jadi itu ada jangka waktunya. Sehingga ini yang membedakan antara tujuan dengan yang bukan tujuan. Mari sekarang kita bedah satu demi satu. Yang pertama yaitu spesifik, ya. Jadi suatu tujuan keuangan itu harus sedetail mungkin. Misalnya
saya ingin membuat dana pendidikan untuk anak saya masuk SD, gitu ya. Misalnya hingga sampai kuliah S1. Nah, maka informasi yang harus dikumpulkan itu harus lengkap. Misalnya, anak masuk SD, Anda ingin masukkan kemana? Apakah ingin ke sekolah biasa, sekolah negeri, ingin ke SD Islam terpadu, ingin ke madrasah atau kemana? Kemudian berapa tahun lagi? Kemudian juga biaya-biayanya, inflasi atau kenaikan harga, baik harga-harga umum maupun harga-harga di bidang pendidikan dan sebagainya. Jadi dari awal itu memang harus sudah ada informasi yang cukup mendetail. Kenapa harus dilakukan itu? Supaya tujuan yang ingin kita capai itu menjadi terdefinisi dengan baik, kemudian angka-angkanya pun bisa kita ketahui, dan sehingga investasi yang kita lakukan pun bisa kita ketahui dengan baik. Jadi besaran biayanya, spesifik di sini dalam suatu tujuan keuangan adalah informasi tentang besaran biayanya, informasi tentang apa saja yang dibutuhkan, informasi tentang berapa biaya yang akan dibutuhkan misalnya dalam beberapa tahun yang akan datang pada saat memang biaya itu dibutuhkan. Oleh karena itu, tujuan yang spesifik ini harus dicanangkan dari awal dan perlu untuk dicari informasinya pada saat Anda membuat tujuan keuangan. Nah, yang kedua adalah tujuan keuangan ini harus bisa diukur atau measurable. Ya, jadi misalnya untuk bersekolah, masuk SD, mungkin Anda mempunyai alternatif 2 atau 3 sekolah dasar di mana Anda merencanakan anak Anda akan masuk nanti. Anda sudah hitung berapa yang diperlukan untuk masuk SD tersebut, dan maka kemudian ada angkanya. Misalnya saat ini masuk ke SD ABC itu 5 juta rupiah, maka Anda harus hitung kemudian juga SPP-nya saat ini berapa, kemudian juga kalau bisa dihitung misalnya biaya-biaya harian yang diperlukan untuk anak tersebut sekolah. Lebih awal Anda merencanakannya jauh lebih baik, lebih spesifik, lebih measurable, bisa keluar angkanya itu jauh lebih baik, sehingga persiapan yang Anda lakukan pun akan semakin mantap. Ya, jadi itu tadi contohnya SD, begitu juga dengan SMP, SMA, kuliah S1, bahkan S2. Jadi harus keluar angkanya dan harus Anda ketahui angkanya berapa. Kemudian yang ketiga adalah attainable. Jadi attainable ini adalah bisa dicapai dan harus berarti untuk Anda. Jadi tujuan keuangan bagi setiap keluarga atau setiap individu itu bisa berbeda-beda. Jadi jangan berasumsi bahwa kalau misalnya Anda dengan keluarga dengan 2 anak, umur suami istri 30 dan 33 tahun, kemudian bekerja di perusahaan yang sama, tinggal di lokasi yang sama, itu bisa mempunyai tujuan keuangan yang identik sama. Tentu saja tidak, karena setiap orang atau setiap keluarga punya kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan keuangan ini harus berarti untuk Anda, harus bisa dicapai oleh Anda dan bukan oleh orang lain. Jadi ini sangat penting karena banyak orang yang buat tujuan keuangan hanya ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan dalam arti karena orang lain seperti itu, dia pun mengikuti seperti itu. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa kondisi setiap keluarga itu berbeda-beda. Tidak hanya masalah situasi dan kondisi keuangan, tetapi juga situasi dan kondisi mental, psikologis, dan lain-lain dalam keluarga. Misalnya Anda ingin anak Anda bersekolah di sekolah yang sama dengan orang lain, padahal mungkin anak Anda lebih berbakat di bidang lain. Atau misalnya Anda ingin anak Anda masuk sekolah favorit sama dengan anak-anak dari teman-teman Anda, tetapi mungkin anak Anda akan lebih berkembang apabila melakukan homeschooling. Nah, hal-hal seperti ini yang harus Anda ketahui sebelumnya, sebelum Anda membuat tujuan keuangan, sehingga tidak sampai terjadi bahwa tujuan keuangan itu kemudian menjadi memaksakan, menjadi seperti dipaksakan dalam kehidupan Anda. Tujuan keuangan itu mengikuti apa dari tujuan hidup Anda, kemudian juga mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terjadi dalam keluarga atau individu Anda. Oleh karena itu jangan sampai kita salah kaprah, jangan sampai kemudian tujuan keuangan ini seperti dipaksakan dan akhirnya hasilnya tidak optimal. Kemudian yang keempat adalah realistik.
Yang disebut realistik ini adalah tujuan keuangan ini bisa diwujudkan secara nyata. Jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa yang namanya tujuan itu berbeda dengan angan-angan, aspirasi, impian, dan lain-lain. Oleh karena itu tujuan keuangan ada dua elemen pendukungnya atau dua elemen yang menjadi output sampai keluar tujuan keuangan. Yang pertama adalah tujuan hidup, kedua adalah kondisi keuangan, kondisi dan situasi keuangan yang ada pada keluarga. Hal ini akan menyebabkan bahwa tujuan keuangan yang dirumuskan itu menjadi realistis. Realistis dalam arti bahwa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau visi hidup Anda, kemudian ditunjang juga dengan kemampuan finansial yang ada. Sehingga kalau tujuan keuangan ini bisa realistis, maka kemungkinan tercapainya daripada tujuan keuangan ini jauh lebih besar daripada Anda membuat tujuan keuangan yang terlampau ambisius, kemudian juga sulit dicapai, tidak sesuai dengan kondisi dan situasi keuangan Anda, dan akhirnya membuat Anda frustasi bahkan tertekan. Kemudian yang kelima adalah time base atau ada jangka waktunya. Hal ini juga yang membedakan antara tujuan dengan impian, aspirasi, angan-angan yang mungkin Anda miliki gitu ya. Bahwa tujuan itu harus memuat jangka waktu yang jelas untuk mencapainya. Misalnya Anda ingin memasukkan anak Anda ke sekolah dasar 6 tahun lagi, karena anak Anda sekarang berumur 1 tahun, di usia 7 tahun akan masuk SD, maka ada waktu 6 tahun lagi untuk mempersiapkan biaya pendidikannya masuk sekolah dasar. Kemudian setelah itu Anda harus juga mempersiapkan untuk 12 tahun lagi yang akan datang untuk masuk SMP dan sebagainya. 9 tahun untuk SMP dan kemudian 12 tahun untuk SMA. Jadi itu terus berkesinambungan. Akan tetapi itu harus diantisipasi dari awal walaupun mungkin Anda belum mempunyai kemampuan untuk berinvestasi lebih jauh. Akan tetapi dengan adanya kesadaran jangka waktu ini, Anda bisa membuat prioritas tujuan keuangan dan kehidupan Anda tidak akan melenceng daripada tujuan hidup yang ingin Anda capai. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini masih di Pundi Syariah dan kita masih membahas tentang tujuan keuangan dan tujuan hidup. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, jumpa kembali di Pundi Syariah dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tujuan hidup dan tujuan keuangan. Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah membahas tentang bagaimana hubungan antara tujuan hidup, tujuan keuangan, dan kemudian di segmen yang kedua juga kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian mendefinisikan tujuan keuangan. Nah, kalau kita mengulang sedikit ya tentang apa itu definisi atau hubungan antara tujuan hidup dan tujuan keuangan, ini merupakan satu hal yang jangan sampai dilalaikan. Kadang-kadang orang terlalu berkonsentrasi ya pada tujuan keuangan dan pertanyaan pertama yang muncul adalah apa tujuan keuangannya. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah bagi Anda pasangan maupun keluarga adalah duduk bersama untuk merumuskan sebenarnya apa visi Anda bagi keluarga tercinta. Nah, dari situ akan muncul apa saja yang Anda inginkan. Misalnya yang pertama, contoh kita tadi adalah ingin menciptakan generasi robani, putra dan putri yang solehah yang mumpuni di bidang pengetahuan dan juga iman. Kemudian misalnya Anda ingin membangun suatu bisnis yang halal. Kemudian juga Anda ingin misalnya memiliki tempat tinggal yang barokah. Itu merupakan tujuan-tujuan hidup yang bisa dirumuskan bersama. Dasarnya tetap bahwa tujuan hidup tersebut harus selaras dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan keuangan itu merupakan alat bantu saja. Akan tetapi kesuksesan dari pencapaian tujuan hidup Anda itu ditentukan dari efektivitas bagaimana Anda menggunakan tujuan keuangan tersebut sebagai alat bantu Anda untuk mencapai tujuan hidup.
Seperti contoh kita tadi bahwa dari tujuan hidup ingin menciptakan generasi robani, putra dan putri yang soleha yang mumpuni dalam bidang pengetahuan dan iman, maka itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa rencana atau tujuan keuangan. Salah satunya adalah membuat dana pendidikan untuk anak atau memulai berinvestasi untuk dana pendidikan untuk anak. Dan kemudian dengan dijiwai dari tujuan hidup tadi, maka Anda juga bisa pilihan-pilihan yang akan Anda lakukan dalam membuat tujuan keuangan pun tidak akan melenceng jauh daripada apa yang Anda sudah gariskan. Pemilihan sekolah, kemudian pemilihan kegiatan, apa saja yang ingin Anda bekali bagi anak, dan sebagainya yang juga mempunyai konsekuensi secara finansial akan dapat Anda lakukan dengan baik. Oleh karena itu penting bagi keluarga, sebelum kita bertanya apa tujuan keuangan Anda, juga bertanya pada diri sendiri sebenarnya apa visi dari keluarga kita. Dan kemudian berdiskusi dan menjabarkannya, dan kemudian kita detailkan kembali ke dalam tujuan-tujuan keuangan yang lebih terperinci. Nah, kemudian di segmen 2 tadi kita juga sudah membahas apa saja karakteristik dari tujuan keuangan. Oh ya, sebelum itu mungkin mundur sedikit bahwa yang namanya tujuan keuangan itu merupakan output dari dua hal. Yang pertama adalah tujuan hidup yang seperti tadi kita sudah sampaikan. Yang kedua adalah situasi atau kondisi keuangan dari keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu dari episode-episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mengetahui keadaan keuangan keluarga kita. Misalnya dengan indeks kecerdasan finansial, kita juga harus mengetahui berapa level hutang yang kita miliki, kemudian penghasilan dan pengeluaran, alokasinya dan sebagainya. Tujuannya ini adalah untuk memotret sebenarnya kondisi keuangan kita ada di mana. Hal ini penting pada saat nanti kita membuat tujuan keuangan supaya kita bisa membuat tujuan keuangan yang dapat dicapai, penting bagi kita dan juga bisa terukur serta realistis. Jadi Anda bisa lihat bahwa semua hal ini saling berhubungan untuk membuat suatu rencana keuangan yang baik. Jadi dari rencana hidup ke rencana keuangan, dari tujuan hidup ke tujuan keuangan, ini semua saling terkait. Oleh karena itu, di segmen 2 tadi kita juga sudah membahas tentang SMART ya. Jadi bagaimana kemudian mendeskripsikan tujuan keuangan itu adalah dengan spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time based. Jadi mudah-mudahan sampai di segmen 2 ini Anda sudah bisa berpikir ya, sudah bisa kemudian mereka-reka dalam pikiran Anda, kira-kira tujuan keuangan yang selama ini Anda miliki itu sudah spesifikkah, sudah terukurkah, sudah tercapai dan penting bagi Anda kah, sudah realistikkah, dan apakah sudah mempunyai jangka waktu yang memadai. Dan mudah-mudahan setelah episode ini Anda bisa kemudian menyusun rencana keuangan atau menyusun tujuan keuangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah sekarang kalau kita lihat setelah kita tahu dan paham tujuan hidup kita paham kemudian juga bisa menentukan tujuan-tujuan keuangan kita. Nah sekarang kalau berkaitan dengan salah satu aspek dari tujuan keuangan yaitu time base, maka di situ ada jangka waktu. Nah jangka waktu daripada tujuan keuangan ini penting untuk didefinisikan. Misalnya pada saat Anda ingin berinvestasi untuk anak Anda masuk SD 6 tahun lagi, tidak pernah terlalu awal untuk memulainya, sehingga kalau anak Anda masih berumur 1 tahun itu juga merupakan waktu yang tidak terlalu dini untuk memulai berpikir pendidikan apa yang Anda inginkan untuk anak Anda, sehingga kalau lebih awal memulainya akan jauh lebih ringan bagi Anda untuk melakukannya. Nah dalam time base ini atau jangka waktu ini ada 3 jangka waktu yang bisa kita ambil, yaitu pertama jangka pendek yaitu 2-3 tahun, jadi di bawah 1 tahun 2-3 tahun. Kemudian tujuan jangka menengah itu 4-5 tahun, dan tujuan jangka panjang di atas 5 tahun. Nah ini perlu juga dari tujuan-tujuan keuangan yang Anda sudah definisikan dari tujuan hidup tersebut, itu Anda bagi menjadi apakah itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Dan itu akan menentukan prioritas pencapaian yang ingin Anda lakukan. Misalnya saat ini keadaan keuangan Anda masih tidak memungkinkan untuk berencana yang jauh lebih panjang, maka Anda bisa berkonsentrasi untuk melakukan, tapi saat ini adalah untuk yang jangka pendek, segera dilakukan, karena makin lama Anda menunda-nunda investasi akan menjadi berat bagi Anda.
Oleh karena itu Anda harus membagi-bagi tujuan keuangan itu, apakah ini tujuan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Ya, jadi kalau tadi contoh kita tentang masuk SD 6 tahun lagi itu adalah jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti masih banyak waktu yang Anda bisa lakukan, dan kemudian juga investasi yang Anda lakukan bisa jauh lebih ringan daripada misalnya nanti Anda mempersiapkannya 2 tahun menjelang anak Anda masuk SD. Oleh karena itu tujuan atau jangka waktu ini juga nanti yang akan menentukan alat investasi atau instrumen investasi apa yang paling baik untuk dilakukan, yang tepat untuk dipergunakan untuk tujuan ini. Kalau misalnya untuk tujuan jangka pendek yang di bawah 1 tahun, itu kita bisa mengumpulkan produk perbankan syariah, disimpan di dalam tabungan saja atau di deposito syariah. Karena apa? Karena dalam jangka waktu 1 tahun itu kita, jangka waktu 1-2 tahun itu jangka waktu yang pendek, kita tidak bisa mengambil resiko kehilangan pokok daripada investasi kita, dan pada saat itu dana sudah harus siap untuk digunakan. Kalau misalnya 6 tahun seperti contoh kita itu merupakan jangka panjang, kita bisa mempergunakan misalnya instrumen investasi yang jauh lebih agresif, tapi juga merupakan instrumen investasi syariah, misalnya seperti reksadana syariah yang berbasis saham. Kalau untuk yang 3-4 tahun, kita bisa menggunakan instrumen investasi yang resikonya medium, misalnya reksadana pendapatan tetap maupun bisa menggunakan logam mulia. Baik sahabat Zakat TV, saat kita sudah membahas dari segmen 1, 2, dan segmen yang sekarang ini tentang tujuan hidup dan tujuan keuangan. Kita sudah membahas tentang apa itu tujuan hidup, kemudian bagaimana menerjemahkannya dalam tujuan keuangan, dan kemudian juga memperhatikan situasi dan kondisi keuangan sehingga tujuan keuangan yang kita buat itu bisa spesifik, measurable, attainable, realistic, dan juga time based. Mudah-mudahan setelah pembahasan kita dalam 3 segmen ini sudah semakin jelas bagi kita semua tentang apa itu tujuan keuangan dan bagaimana tujuan keuangan tersebut merupakan alat bantu bagi kita untuk mencapai tujuan hidup. Kita akan jumpa kembali di episode yang berikutnya di Pundi Syariah dengan topik-topik yang menarik dan insya Allah bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.